Situasi sedang darurat, tahan diri dulu agar kita sama selamat. Jangan pulang dulu, kampung halaman takkan hilang. Tahan diri dulu, lain waktu kan bisa pulang. Diserang wabah virus corona, korban nyawa di mana-mana. Stop, hentikan penyebarannya. Yuk dukung program pemerintah. Tidak mudik, tetap di rumah. Terus berdoa dan beribadah. Semoga kita dapat barokah. Jangan mudik dulu, situasi sedang darurat. Tahan diri dulu agar kita sama selamat. Situasi sedang darurat, tahan diri dulu agar kita sama selamat. Jangan pulang dulu, kampung halaman takkan hilang. Tahan diri dulu, lain waktu kan bisa pulang. Diserang wabah virus corona, korban nyawa di mana-mana. Stop, hentikan penyebarannya. Yuk dukung program pemerintah. Tidak mudik, tetap di rumah. Terus berdoa dan beribadah. Semoga kita dapat barokah. Jangan mudik dulu, situasi sedang darurat. Tahan diri dulu agar kita sama selamat. Jangan pulang dulu, kampung halaman takkan hilang. Tahan diri dulu, lain waktu kan bisa pulang. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulur rabbina bil haqq wa nudu anzilkumul jannah uristumaha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa washabihi aman. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kita bersyukur pada Allah pada hari ini, pada tahun ini kita masih bisa memenuhi Ramadan. Dan tentunya Ramadan ternyata tanpa terasa sudah sebentar lagi. Dan insya Allah kita akan merasakan namanya Idul Fitri. Dan sebagaimana kita ketahui, Idul Fitri identik dengan yang namanya mudik. Tapi pada tahun ini kita sudah diberikan suatu ujian, suatu cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui COVID-19. Kemudian bagaimana caranya agar kita bisa tetap menikmati, bersyukur pada Allah walaupun kita tidak mudik. Sebentar lagi kita akan berbincang-bincang dengan guru-guru kita, ada Pak Stu, ada Pak Ibnu, dan mereka akan berbagi tips bagaimana cara mengelola ataupun menghadapi situasi seperti ini walau tidak mudik tapi tetap menyenangkan. Yuk, pertama-tama kita ke Pak Restu dulu. Pak Restu, silakan.
Terima kasih Pak Diki. Halo semuanya. Tips yang bisa kalian lakukan agar tidak bosan selama mudik di rumah. Bapak akan menyampaikan 4 tips berupa kegiatan agar kalian tidak bosan selama mudik di rumah. Yang pertama adalah silaturahmi bersama saudara atau teman via online. Saat ini kan kita tahu bahwa banyak sekali aplikasi komunikasi ya berbentuk video seperti Zoom atau Cisco atau bahkan WhatsApp bisa digunakan untuk video call. Itu setidaknya bisa mendekatkan dengan saudara kita yang jauh yang tidak bertemu saat mudik saat ini ya, dan juga bersama teman-teman yang mungkin dirindukan karena tidak bertemu selama pandemi COVID-19. Seperti itu. Kemudian tips yang kedua dari Bapak adalah membaca buku atau menonton film inspiratif. Itu bisa meningkatkan motivasi hidup kalian ya, agar tidak bosan. Karena di dalam film itu pasti ada pesan-pesan kebaikan atau inspirasi yang mungkin bisa bermanfaat untuk hidup kita ya. Bukunya itu buku apa sih? Filmnya film apa itu tergantung kehendak kalian. Tapi intinya filmnya yang edukatif ya, yang ada pesan kebaikannya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalian bisa mencoba kegiatan produktif sesuai dengan hobi kalian masing-masing. Bagi orang yang suka kerajinan, kalian bisa menonton video life hack di YouTube, kemudian bisa mempraktikkan di rumah. Bagi yang suka menulis, bisa memulai tulisannya, walaupun dari 1 kalimat, kemudian jadi 1 lembar. Siapa tahu bisa jadi 1 buku ya. Buat yang suka bermusik, kalian bisa menciptakan lagu mungkin ya dengan tema COVID-19 atau lagu-lagu yang menyampaikan perasaan hati kalian. Ya, intinya bisa menciptakan kegiatan yang produktif selama di rumah ya. Tidak hanya sebatas melihat timeline ya atau melihat berita atau bahkan tidur ya. Ada yang bisa kalian lakukan di rumah saja. Kemudian yang terakhir, kalian bisa membuat rencana belajar ke depan ya. Kita mungkin tidak tahu COVID ini akan berakhir kapan, tapi kita harus tetap berpikir positif. Semoga saja cepat berakhir ya. Dan ketika berakhir otomatis kita semua akan kembali ke sekolah. Kita memulai kembali aktivitas, dan tentu masing-masing di antara kita itu tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama di tahun pelajaran sebelumnya ya, dan ingin mencapai hasil yang maksimal di tahun pelajaran berikutnya. Dan itu semua bisa diawali dengan menyusun rencana belajar. Kalian bisa menuliskan 10 goals belajar kalian ya. Saya ingin masuk peringkat 10 besar, saya ingin berprestasi di ekskul saya misalnya, atau saya ingin mencoba bersosialisasi dengan teman yang baru. Karena apa yang kita tulis itu bisa saja menuntun jalan takdir kita ya. Nah, menulis rencana belajar ke depan itu bisa jadi salah satu tips untuk mengisi kebosanan selama mudik ya. Jadi selama mudik di rumah aja itu banyak sekali sebenarnya hal yang bisa kalian lakukan. Itu tergantung dari cara kita memandangnya. Seperti itu Pak Diki. Terima kasih. Oke, kalau tadi ada 4 tips dari Pak Restu mengenai bagaimana cara kita mengelola kegiatan walaupun tidak mudik. Oke, ada 4 dari mulai silaturahmi melalui online,
kemudian juga membaca buku, kemudian juga mencoba kegiatan-kegiatan yang positif sesuai dengan hobi kita tentunya. Kemudian yang terakhir adalah membuat rencana ke depannya seperti apa. Itu 4 tips dari Pak Restu. Sekarang kita akan mendengarkan, kita akan sama-sama belajar dari Pak Ibnu. Bagaimana Pak Ibnu? Silakan Pak Ibnu. Baik, terima kasih Pak Diki atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pak Ibnu akan memberikan 4 tips ya. 4 tips agar kalian tetap produktif dan tidak jenuh selama di rumah aja. Yang pertama adalah kalian bisa membuka channel YouTube yang bermanfaat untuk kalian, yaitu yang pertama ada televisi edukasi. Pada televisi edukasi ini kalian bisa memilih playlist apa aja yang kalian inginkan atau yang kalian masih bingung dalam memahaminya. Contoh seperti playlist matematik. Pada contoh yang kalian bisa melihat langkah-langkah bagaimana cara penyelesaian metode atau rumus-rumus matematik. Itu contoh dari matematik atau mata pelajaran yang lain. Nah, itu untuk tips yang pertama. Yang kedua adalah kalian bisa mengecek informasi atau berita-berita, apakah berita itu hoax atau tidak. Kalian bisa mengcompare pada situs-situs berita nasional seperti ya, ada detik.com, ada Kompas, ada Kumparan, ada Tempo, atau situs resmi pemerintah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kalian walaupun di rumah saja harus bisa berkarya. Banyak karya yang bisa kalian hasilkan di rumah. Misal, kalian membuat tutorial memasak untuk yang perempuan. Bisa juga untuk yang laki-laki, kalian bisa membuat tutorial membuat karya-karya live streaming atau membuat aplikasi Android yang kalian bisa lihat di channel-channel YouTube yang sudah ada banyak. Itu yang tips ketiga. Kemudian yang tips keempat, tips terakhir nih, setelah kalian berkarya, hasil karya kalian bisa kalian bagikan pada media sosial milik kalian. Contoh, ada channel YouTube kalian, atau pada Facebook kalian, atau pada Instagram kalian. Nah, dibagikan ke teman-teman yang lain dan saling memberikan support ke teman-temannya ya, agar konten-konten yang kalian buat bisa bermanfaat, bisa lebih berguna untuk yang lain. Mungkin itu saja 4 tips agar untuk di rumah aja selama pandemi ini, karena kita dilarang mudik. Ingat, tidak boleh mudik. Oke, terima kasih Pak Ibnu. Dari Pak Ibnu kita sudah mendapat 4 hal juga, dari mulai kita melihat channel-channel YouTube yang edukatif atau TV-TV edukatif, terus kemudian juga kita bisa memfilter atau mengecek berita-berita yang hoax atau tidak, sehingga kita tidak ikut terjerumus ke dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah kita mencoba untuk tetap berkarya, berpositif. Kemudian yang terakhir adalah memanfaatkan media sosial untuk berbagi konten-konten positif. Oke. Kita akan mendengarkan closing statement dari Pak Restu. Oke, Pak Restu, silahkan. Apa closing statement Pak Restu? Bagaimana tips untuk menghadapi kegiatan-kegiatan walaupun tidak mudik pada tahun ini? Gimana Pak Restu? Pesan dari Bapak untuk kalian, jadikan COVID-19 ini sebagai waktu untuk mengevaluasi diri dan juga waktu untuk meningkatkan capaian kita ke depan ya. Kalian bisa berbuat positif, berpikir positif, dan tetap menjaga
kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Restu atas pesan-pesannya. Sekarang kita juga akan mendengarkan pesan-pesan dari Pak Ibnu. Silakan Pak Ibnu. Walaupun kita tidak mudik, kita bisa berbagi konten atau kita dapat membuat hal yang positif, berkarya, kita bagikan untuk banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibnu atas pesan-pesannya. Dan kita juga harus memahami bersama, setelah 1 bulan penuh kita melakukan puasa, insya Allah semua pahalanya akan kita dapatkan. Tapi ingat, setelah pahala-pahala tersebut terkumpul dengan banyak, dengan baik, maka setelah ini adalah lembaran baru bagi kita. Jangan sampai kita kemudian menodainya lagi. Mudah-mudahan setelah Ramadan tahun ini kita akan menjadi orang-orang yang lebih sempurna, lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Oke, terima kasih banyak. Demikian serba-serbi pada kali ini. Semoga kita semua dapat mendapatkan hikmah yang baik dari hal-hal ini. Terima kasih banyak. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.